Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di video tutorial atau video materi pertemuan ketiga pada hari ini untuk praktek animasi 2D. Pada hari ini kita akan ngebahas shape twin, ya. Sebelumnya saya juga akan bahas sebelumnya itu menggunakan motion. Kalau kita gunakan shape twin ini kebalikannya sebenarnya. Kalau yang kemarin itu, kalau motion twin dia harus dijadikan simbol, kalau shape twin malah dijadikan sebuah arsiran, ya, sebuah arsiran. Oke, sebelum saya memasuk ke shape twin, saya akan coba membuat animasi atau mengingat kembali motion twin. Ya, jadi kalau motion twin itu, ya, saya buat di sini misalnya pakai teks aja ya. Pakai teks, misalnya selamat datang. Selamat datang. Jadi dia wajib satu layer, satu objek. Satu layer, satu objek. Klik kanan, convert to symbol. Jadi tulisannya teks 1 misalnya, pilihnya grafik G teks 1. Oke. G 1. Oke, yang kedua, ini layer 1, ini teks 1. Layer 2-nya saya buat teks 2. Ya, selamat datang. Saya buat lagi di sini teks 2-nya misalnya di tutorial, ya, saya buat ganti warna misalnya di sini di video tutorial, ya, di video tutorial. Buat lagi misalnya ini kita kasih lagi convert to symbol, judulnya GT2, ya kan, grafik teks 2. Oke. Buat lagi pada satu lagi. Nah, di sini saya buat tutorial membuat animasi 2D gitu ya. Oke, saya buat di layer 3 atau di teks 3, membuat, coba kapital semula ya, membuat animasi 2D. Saya buat tengah, ya. Jadi di sini posisinya di sini, kemudian saya warnai yang lain, biru misalnya. Ya, selamat datang di video tutorial membuat animasi. Jadi oke, ini layarnya juga kita ganti ya, namanya layar T3. Kemudian objeknya ini kita klik kanan, convert to symbol, pilihannya grafik GT3 ya. Oke. Ya. Syaratnya motion twin harus satu layer dan diberikan satu simbol. Oke, kemudian kita mau gerakkan nih, atau gambar pun boleh sih, kalau mau gambar juga boleh dimasukkan. Tapi sini saya tidak menggunakan gambar. Misalnya saya mau buat ini jalannya itu selama 20 frame misalnya. Blok 20, ya, di blok seperti ini. Kemudian klik kanan, insert keyframe. Nah, jadi kita bisa kemudian kita geser ini seperti ini, klik kanan, create motion twin, ya, sekalian ya. Oke, jadi syarat supaya nampak pergerakannya, kita di pangkal sama di ujung dia harus berbeda, ya, satu titik ke titik yang lain dia harus berbeda. Oke, titik pertama ini kan di teks 3 ya. Misalnya saya buat ini dari kecil gitu ya, dari kecil. Kemudian teks 2-nya saya mau ambil dari
kiri ya, kiri ke kanan. Oke, teks satunya saya dari kanan ke kiri. Oke, kalau saya jalankan seperti ini. Oke, jadi ini datang secara bersamaan. Karena apa? Karena di tampilan keyframe ini sama. Di luar, ini di dalam. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau buat variasi, selamat datang dulu, kemudian di video tutorial yang baru, masuk, kemudian membuat animasi 2D selanjutnya, nah, kita tinggal menggeser keyframe-nya atau frame-nya yang sudah dibuat animasi ini. Contohnya ini ya. T1 kan posisinya di bawah ya, selamat datang tadi ya. T2-nya dia posisinya setelah selamat datang, maka kita blok dulu seperti ini. Blok seperti ini, kemudian digeser. Oke. Jadi ini seperti anak tangga. Oke. Ya, itu juga yang di atas, di blok seperti ini. Kemudian lepas mouse-nya, baru diklik tahan item-itemnya, tahan geser. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau kita jalankan, akan tampil, selamat datang di video tutorial membuat animasi 2D. Oke, dia bergantian. Karena bergantian kenapa? Karena kita lihat di sini titiknya 1, 20 tampilannya, 40 tampilannya, selebihnya seterusnya. Kalau mau nampil semua gimana Pak? Oke, kita buat insert frame. Jadi kita mau bisa dibaca nanti di 75 misalnya. Ya, di sini lock seperti ini, klik kanan insert frame. Jadi insert frame ini fungsinya untuk memperpanjang durasi tampilan. Nandainya dia warnanya abu-abu ya, dan kotaknya ujungnya kotak putih. Namanya insert frame. Kalau kita jalankan hasilnya, tuh, selamat datang di video tutorial membuat animasi 2D. Diam dia sampai 75. Ya, kalau gambar gitu juga ya. Baik, itu tadi animasi animasi menggunakan motion twin dalam bentuk teks. Nah, oke, sekarang saya akan coba menggunakan penggunaan shape twin. Ya, shape twin itu adalah sebuah bentuk model animasi yang di dalamnya itu pergerakannya sama halusnya seperti motion twin, hanya saja objeknya itu tidak boleh di group atau dijadikan simbol. Dia harus modelnya arsiran. Saya contohkan misalnya, saya ngebuat misalnya ini kotak. Jadi nanti berubah menjadi ini jadi gambar kotak gitu ya. Atau saya buat dulu lingkaran dulu lah ya. Saya buat lingkaran. Oke. Jadi ini tidak boleh di grup atau tidak boleh di blok. Oke, kemudian misalnya lingkaran. Sini saya buat gambar lingkaran itu sejauh 15 frame misalnya, insert keyframe. Kenapa arsirannya ya? Kemudian dia akan berubah menjadi tulisan misalnya sejauh 15 frame juga misalnya. Nah, saya ganti di sini, saya hapus, saya ganti namanya ini lingkaran misalnya. Ini lingkaran atau lingkaran aja deh. Lingkaran. Atau bulat lah ya, tambahin bulat ya. Bulat. Nah, ada kita ya. Lingkaran atau bulat. Oke. Kalau kita lihat di sini teksnya belum berbentuk arsiran. Masih berbentuk teks murni. Jadi kita rubah, klik kanan. Grid apart. Grid apart ini kemarin sudah saya jelaskan, ini fungsinya untuk memecah sekali. Dia untuk teks ini memecah dalam bentuk per huruf. Klik kanan sekali lagi atau di blok seperti ini juga boleh. Klik kanan sekali lagi di warna birunya.
klik break apart sekali lagi sampai dia nampak arsiran seperti ini. Nah, kemudian di 45 klik kanan insert keyframe. Jadi di sini lingkarannya, di sini bentuk lingkarannya, sini bentuk perubahannya, di sini tulisannya. Oke, jadi kita kasih tulis animasinya di mana? Ya, itu animasinya di 15 sampai 30. Di sini klik kanan, klik motion twin. Jadi seperti ini, ada twin-twinnya ya jadinya. Nah, kita nggak pakai motion twin. Ctrl Z. Waduh, ada twin-twinnya nih. Oke, saya buang aja twinnya ya. Saya hapus. Jadi kita tidak menggunakan motion twin, tapi menggunakan di bawah itu di properties ada namanya shape twin. Ya, tuh. Lingkaran bulat saya kan. Lingkaran atau bulat. Oke. Selanjutnya lagi, misalnya ini lingkaran ya, judulnya lingkaran. Nah, saya buat layar baru lagi di sini. Kotak misalnya. Ya, saya melanjutkan di frame berikutnya di sini. 45 lah ya. Set keyframe. Nah, saya di sini gambar kotak. Warnanya beda lah ya, supaya agak ada perubahan warna. Oke, kotak. Terakhir ya gambarnya ya. Nah, kita buat ini 60. Gambar kotak ini akan nampil selama 60. Kemudian akan berubah di selama 15 frame selanjutnya. Insert keyframe. Saya hapus. Saya ganti tulisan menjadi kotak atau persegi. Atau kotak. Oke, kalau mau dirubah warna juga boleh sih, nggak ada masalah. Biar ada variasinya. Oke, ini seperti tadi, ini kita klik kanan, convert break apart dulu sekali, pecah, klik kanan lagi, break apart sekali lagi. Jadi dia nyatu, terakhir. Setelah itu kita perpanjang posisi tulisan persegi dan kotak ini sejauh 15 frame. Jadi perubahannya sama seperti ini, dia di tengah-tengah. Jadi klik kanan. Oh, klik kanan nggak bisa ya, klik motion itu nggak ada. Kita lihat propertiesnya, shape. Jadi kalau kita Ctrl Enter, ini ada lingkaran, bulat, persegi kotak. Oke, saya lanjut lagi. Saya buat kalau tadi gambarnya biasa ya, lingkaran, kotak dan sebagainya. Saya mau ambil gambar wajah orang ya misalnya. Saya buat di sini orang lah ya, orang. Saya buat di sini, selanjutnya saya buat insert keyframe supaya jadi berlanjut durasinya. Saya masukkan gambar. Nah, saya ambil dari ujung. Di sini saya buka Google wajah lucu misalnya, lucu PNG. Nah, ini PNG ya. Nah, misalnya siapa ya? Ini gambar kartun. Ini aja lah ya. Serem banget ya. Oke, lama ya. Kayak nggak sanggup. Kita cari yang lebih kecil aja. Ya, ini tengah malam, internetnya juga sudah agak ngadat ya. Nah, pokoknya ada objek gambar. Kalau mau gampangnya pakai yang kita download dari model PNG. Kalau mau yang apanya juga, file apa juga boleh sih.
Oh, ini juga ini aja lah ya. Klik kanan. Oh, ini aja ya. Klik kanan, copy frame image, kemudian ambil ininya, klik kanan, paste. Wah, gede banget gambarnya. Oke, saya kecilin. Si Mr. Bean ya. Saya buat di sudut. Oke, Mr. Bean, klik kanan, break apart. Jadi Mr. Bean ini masih berdalam bentuk PNG ya. Kita pecah lagi dia, break apart sekali. Nah, nampak arsirannya. Nah, ini ada kelebihan apanya, kita hapus. Juga sama, ada kelebihannya, kita hapus sisanya. Jadi kalau nampak arsirannya, kalau kita klik seperti ini. Oke. Ini Mr. Bean gitu ya. Klik kanan, insert keyframe, kan arsiran juga ya. Kemudian 120, insert keyframe. Nah, di sini kita ganti namanya ini Mr. Bean, atau langsung aja ditambah juga nggak apa-apa. Misalnya Mr. Bean, Bean ya. Karena kita sudah ngebuat ini dalam bentuk arsiran. Sambil gambar coklat aja ya. Oke, Mr. Bean. Oke, jadi tulisan ini kita belum bisa pakai shape tween karena ini tulisannya ini sudah terarsir, ini belum terarsir. Klik kanan, break apart, muncul seperti ini. Sekali lagi kanan lagi, break apart sekali lagi. Jadi dia terarsir. Selanjutnya kita panjangkan dia sejauh 135 15 ya, insert keyframe. Oke. Perubahannya ada di sini. Klik di sini, tweennya shape. Kalau dijalankan, ini lingkaran, bulat, kotak, persegi, Mr. Bean. Nggak berubah ya. Oke, pecah ya, buang aja ya. Kayak nggak ada perubahan ini. Saya hapus. Kalau dijalankan, tuh hilang dia. Geser kemari. Ya, jadi ya, seperti inilah. Lingkaran, bulat, ya, kotak, persegi, dan yang terakhir Mr. Bean. Oke, baik. Ya, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk tugas nanti akan saya berikan setelah ini. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.